penalaran deduktif. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam saya menyampaikan pemaparan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor-faktor yang sering kali menimbulkan kesalahan dalam penalaran modus ponens atau modus tollens yang ditemukan dalam pembelajaran yaitu ada satu, karena keabstrakan permasalahan. Yang kedua yaitu karena pernyataan memuat informasi yang negatif. Yang ketiga yaitu ada silogisme. Penalaran silogisme adalah bentuk pemikiran yang kesimpulannya muncul secara signifikan setelah ada pernyataan-pernyataan yang diturunkan secara mutlak. Silogisme terdiri dari dua premis atau dua pernyataan yang harus diasumsikan benar dan ditambah dengan suatu kesimpulan. Silogisme hipotetik, kedua premisnya merupakan proposisi kondisional. Silogisme dalam bentuk umum adalah cukup sekian. Penalaran deduktif dapat tergolong tingkat rendah dan tingkat tinggi. Beberapa kegiatan yang tergolong pada penalaran deduktif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan perhitungan berdasarkan aturan atau rumus tertentu. Yang kedua, menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan referensi, berdasarkan proporsi yang sesuai, berdasarkan peluang, berdasarkan korelasi dua variabel, menetapkan kombinasi beberapa variabel. Yang ketiga yaitu menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian dengan individu. Yang dimaksud penyangkal anteseden berarti bahwa bila premis kedua anteseden yang salah negasi, maka ada premis pertama. Jenis penalaran ini menuju pada kesimpulan yang tidak valid atau tidak sah. Bentuk formalnya adalah yang kedua yaitu modus tollens. Ada dua jenis penalaran modus tollens, yaitu penyangkal anteseden dan penyangkal konsekuen. Yang dimaksud penyangkal konsekuen berarti bahwa bila premis kedua penyangkal konsekuen yang salah atau negasi pada premis pertama. Jenis penalaran ini menghasilkan kesimpulan yang valid atau sah. Bentuk formalnya adalah P. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis penalaran. Adapun jenis-jenis penalaran deduktif yaitu terdapat menjadi 3, modus ponens, modus tollens, dan silomogis. Penalaran deduktif menurut Sumarmo dan Hendriana, penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan aturan yang disepakati. Nilai kebenaran dalam penalaran deduktif bersifat mutlak benar atau salah dan tidak kedua-duanya bersama-sama. Terbukti bahwa jumlah bilangan dari bilangan ganjil yang menghasilkan bilangan genap. Selanjutnya yaitu penalaran deduktif. Penalaran deduktif dalam matematika, penalaran yang digunakan yaitu adalah penalaran deduktif, yaitu proses berpikir berdasarkan atas suatu pernyataan dasar yang berlaku umum untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Aturan yang berlaku secara umum tersebut pada umumnya dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, dan setelah terbukti kebenarannya baru ditetapkan untuk kasus-kasus yang bersifat khusus. Contoh penalaran deduktif. Contohnya yaitu jumlah dua bilangan ganjil yang menghasilkan bilangan genap. Pembuktian kebenaran atau kesalahan pernyataan tersebut secara deduktif. Pernyataan ini dapat dibuktikan secara deduktif dengan menggunakan pemisalan secara umum bahwa bilangan ganjil dapat ditulis dengan 2n plus 1. N merupakan bilangan asli, maka dua bilangan ganjil
dijumlahkan menjadi 2N plus 1 plus 2N plus 1 sama dengan 2N plus 2N plus 1 plus 1 sama dengan 4N plus 2 sama dengan 2 kurung 2N plus 1. Karena 2N plus 1 merupakan bilangan ganjil, maka 2 kali bilangan ganjil pasti akan menghasilkan bilangan genap, sehingga terbukti bahwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Lestari dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 1F dengan NIM 18010254543. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yaitu tentang penalaran deduktif. Pembuatan ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah konsep dasar matematika yang diampu oleh Ibu Kowiyah MPD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Modus ponens merupakan hubungan antara premis-premis. Premis yang pertama merupakan pernyataan kondisional, yaitu menggunakan jika merupakan anteseden, maka merupakan unconsequent. Baik, yang pertama yaitu ada penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk mengumpulkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang logis berdasarkan evidensi yang relevan. Dengan demikian, penalaran adalah suatu proses penafsiran fakta sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Data atau fakta yang dilampirkan itu boleh benar atau tidak. Data yang dapat dipergunakan dalam penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan harus dalam bentuk kalimat pernyataan. Yang ketiga yaitu menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian induksi. Yang ketiga yaitu menyusun pembuktian langsung, pembuktian tak langsung, dan pembuktian induksi matematika. Dan yang keempat yaitu menyusun analisis dan sintesis beberapa kasus. Yang keempat yaitu menyusun analisis dan sintesis beberapa kasus. I think I'm thinking straight.